Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi bersama saya Alia Aaron Nabila dan rekan saya Jeptusa Sentara. Inilah Aibas News. Kemeriahan DBL 2015 pecah seketika di Bandung. Selain menjadi ajang pertandingan bola basket, DBL juga menjadi ajang UBS Jumi Dance Competition 2015. Developmental Basketball Language (DBL) adalah sebuah kompetensi liga bola basket pelajar SMP dan SMA terbesar di Indonesia. Liga ini dimulai pada tahun 2004 di Surabaya, masih di bawah naungan Deteksi. Liga ini diniati sebagai liga SMA yang sederhana, tapi diselenggarakan dengan tidak boleh ada pemain profesional atau semi-pro. Pemain harus student atlet. Tahun 2009, DBL memulai titik baru ditangani dengan lebih profesional dengan pembentukan PT Deteksi Basket Lintas DBL Indonesia. Deteksi Basketball Language berevolusi menjadi Developmental Basketball Language. PT Daya Adicipta Mustika selalu sponsor utama Honda DBL, terus berkomitmen untuk mengembangkan potensi anak muda di bidang olahraga, khususnya basket. Sebagai sponsor utama, Honda selalu memberikan hal baru, tidak tanggung-tanggung. Tahun ini Honda akan memberikan 1 unit sepeda motor untuk penonton yang beruntung. Selain menjadi ajang pertandingan bola basket, DBL juga menjadi ajang UBS Jumi Dance Competition 2015 yang menyisakan 10 tim terbaik dari beberapa sekolah di kota Bandung. Ke-10 tim ini akan tunjuk gigi di babak Fantastic Four untuk menentukan lolos ke Best 5 yang akan tampil di final Honda DBL West Java Series Isa Region 2015 di Gor Pajajaran, Kota Bandung pada 24 Februari. SMA Negeri 15 Bandung yang terletak di Jalan Sarimani 1, Sarijadi, Jawa Barat sebagai sekolah dengan toilet terbersih yang telah mengukir berbagai prestasi yang membanggakan, yaitu salah satunya sebagai sekolah ramah anak. Untuk lebih jelasnya, mari kita sapa rekan Anissa di tempat. Ya pemirsa, saya hampir lupa ternyata di SMA Negeri 15 Bandung terdapat banyak sekali penghargaan piala dari siswa-siswi SMA Negeri 15 Bandung. Baru-baru ini, SMA Negeri 15 Bandung juga mendapatkan penghargaan sebagai sekolah ramah anak. Marilah kita berbincang-bincang sedikit dengan Duta Ramah Anak. Maaf, dengan kakak siapa? Diva Kintar. Apa kesan pertama kakak saat pertama kali ditunjuk sebagai Duta Ramah Anak? Kesannya kaget karena nggak nyangka bisa terpilih jadi Duta Ramah Anak. Kabarnya kakak akan pergi ke Jakarta nih. Apa yang akan kakak lakukan? Ya, rencana nanti tuh ada ke Jakarta. Di sana tuh ada seminar tentang ramah anak yang mana di sana banyak perwakilan dari sekolah-sekolah lain yang sebagai Duta Ramah Anak. Mengapa kakak bersedia menjadi Duta Ramah Anak? Karena suatu kebanggaan untuk saya untuk dapat menjadi Duta Ramah Anak. Karena di situ sebagai Duta Ramah Anak tidak ada hal negatifnya, seluruhnya adalah hal positif untuk menjadikan generasi selanjutnya lebih baik dan untuk menghindari diskriminasi terhadap anak. Contohnya seperti untuk menghindari anak itu merasa terancam dimanapun dia berada. Bagaimana harapan kakak terhadap anak-anak di Indonesia maupun di dunia? Yang saya harapkan ya dimanapun anak-anak itu berada atau siapapun baik sudah besar atau masih kecil, dia tidak merasa terancam. Terima kasih atas waktunya kak. Bisa saya telah mewawancarai salah satu Duta Ramah Anak di SMA Negeri 15 Bandung. Selanjutnya, saya akan mewawancarai salah satu siswa teladan SMA Negeri 15 Bandung. Ya kak, dengan siapa kak? Nama saya Risa. Kelas berapa? Saya kelas 11. Bagaimana kesan kakak bersekolah di SMA Negeri 15 Bandung? Sejauh ini saya merasa senang karena di sini gurunya mengajar dengan sangat baik dan keren. Apakah kakak bangga menjadi siswa SMA Negeri 15 Bandung? Pastinya saya bangga. Kenapa kak? Karena SMA 15 Bandung mendapatkan banyak prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Harapan kakak untuk sekolah ini? Yang pasti saya ingin SMA 15 Bandung ini mendapatkan lebih banyak prestasi lagi dari sebelumnya. Oke kak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Kali ini saya akan mewawancarai Pak Cucu Suyandar selaku Wakasek
sarana dan prasarana di SMA Negeri 15 Bandung. Selamat sore Pak. Sore kembali. Saya dengar baru-baru ini SMA Negeri 15 Bandung baru saja memasang proyektor di setiap kelasnya. Kira-kira apa yang menyebabkan dipasangnya proyektor tersebut Pak? Oh ya, yang pertama tentu harus saya rawat dulu. Dari sisi kebutuhan belum semua ruang kelas belajar ada proyektornya. Untuk tahap pertama baru 20 unit di kelas, kemudian 1 di ruang guru. Tentu ini cita-cita yang sudah lama karena kami mendengar juga di sekolah lain yang walaupun bangunannya belum begitu bagus, katanya di tiap kelas sudah ada proyektor atau yang kita namakan InFocus. Kemudian latar belakangnya mengapa itu diadakan tentu saja tidak terlepas dari tuntutan pengembangan dunia pendidikan. Kita tidak bisa mengelak dari penerapan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi IT sekarang sudah sangat memasyarakat dan kita manfaatkan dalam dunia pendidikan. Jadi ini sudah merupakan suatu kebutuhan. Sebagai contoh misalnya untuk mata pelajaran tertentu, geografi, biologi yang memerlukan gambar-gambar, itu lebih cepat disampaikan gambar-gambar tersebut dalam alat itu, dalam alat proyektor yang mata pelajaran lain pun bisa memanfaatkan ilmu-ilmu seperti itu. Jadi mata pelajaran lain yang sejenis yang memerlukan gambar-gambar, memerlukan tata konsep, bahkan semua mata pelajaran juga bisa memanfaatkan untuk ini. Lalu apa dampak positif dan negatifnya setelah dipasangnya proyektor ini Pak? Oh, baiklah. Saya mulai dari yang positifnya saja dulu. Yang pertama tentu secara mudahnya kita tidak ketinggalan dalam bidang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu diharapkan nanti motivasi atau gairah belajar jadi meningkat. Jadi istilahnya siswa tidak hanya verbalistis, diajari kata-kata tanpa media, tanpa contoh. Jadi media-media yang besar itu bisa disimpulkan, bisa disimplifikasikan, diintegrasikan ke dalam alat tadi. Jadi insya Allah nanti motivasi belajar meningkat, kemudian gurunya juga akan belajar menggunakan alat itu, pembelajaran lebih bervariasi, menghemat waktu. Misalnya bayangkan kalau harus menggambar dulu pencernaan mata pelajaran biologi di whiteboard itu akan memakan waktu lama. Tapi kalau sudah disiapkan di rumah dalam gambar yang ada di laptop kan tinggal pasang saja, istilahnya tinggal nyambung, tinggal menggunakan laptopnya, menghidupkan proyektornya dan gambar langsung bisa dilihat oleh para siswa. Dari situ juga sudah kelihatan manfaat yang positifnya. Kalau yang negatifnya sebuah risiko, misalnya saja kalau nanti bareng menggunakannya listrik akan makin banyak habis dayanya dipakai gitu. Maka setelah kita juga akan merencanakan nanti penambahan daya kalau memang ini proyektornya sudah dipasang di tiap ruangan. Kemudian risiko yang lain yang mungkin harus diantisipasi ialah ya salah pakai gitu ya. Yang tadinya InFocus ini untuk pembelajaran, tapi ternyata untuk nonton film gitu. Jadi kita bedakan dulu antara nonton film dalam bingkai pembelajaran, misalnya tugas bahasa Indonesia, memang harus memuat atau menyimak sebuah skenario, dengan yang nonton hiburan gitu. Kalau yang nonton hiburan ya tidak boleh di sekolah. Tapi Bapak juga ada beberapa teman, kurang lebih 3 kelas yang ketika turun ke sana sedang menonton begitu, tidak ada kaitannya dengan tugas pembelajaran. Nah, itu yang bisa ditemukan dari dampak negatifnya. Tapi itu nanti juga lama-kelamaan, mungkin kan ini masih baru, lama-kelamaan sesuatu bisa jadi bosan gitu. Nonton juga kalau terus-menerus jadi bosan. Jadi sekali lagi ini adalah untuk pembelajaran. Kalaupun nonton tetap dalam konsep pembelajaran bahasa Indonesia, siswa mungkin ditugasi membuat sebuah resume, sebuah skenario, kemudian menceritakan ulang dari yang dipelajarkan. Kalau itu nontonnya ya masih boleh. Lalu Pak, apakah ada rencana lain untuk fasilitas di SMA Negeri 15 Bandung?
Ya kalau dilihat dari fasilitas secara umum masih banyak yang perlu kita kerjakan. Yang kita hadapi saja misalkan masih belum selesai, kemudian jumlah toilet untuk warga perempuan juga masih kurang dibandingkan dengan jumlah siswa yang banyak. Kemudian proyektor juga kan beberapa lab belum punya yang permanen gitu. Lab kimia belum ada, lab fisika belum ada yang permanen di situ, jadi sifatnya mungkin mobile dari ruang pihak kepala sekolah atau ruang kepala sekolah dipinjam dulu proyektornya dipakai di situ. Itu kalau dari proyektor. Sarana yang lain yang diperlukan ya kita misalnya di lab kimia lemari asamnya rusak. Blowernya kalau tidak salah istilahnya tidak berfungsi sehingga itu juga tidak bisa mengawetkan zat-zat asam di situ. Kemudian juga lab bahasa perangkat elektroniknya yang harus diperbaiki. Yang kita miliki lab bahasa tinggal meja-mejanya. Headsetnya juga belum bisa kita satu kualitas sudah tidak bisa. Kemudian kembali ke proyektor ya tidak hanya 20 kelas itu saja kan nanti. Itu proyeksinya untuk kelas 12 dan kelas 11 yang akan datang nanti yang dipasang. Sedangkan kelas 10 semuanya belum. Tentu nanti inginnya semua. Sehingga yang mobile itu sifatnya hanya untuk kapal-kapal, misalnya untuk yang mana belum ada yang permanen di situ. Jadi kalau dengar di sekolah lain sudah ya ruang ya kita juga bercita-cita sama. Ya ruang sama dulunya menggunakan juga lebih bisa menggunakan fasilitas itu. I miss the taste of the sweet life. I miss the conversation. I'm searching for a song tonight. I'm changing all of the stations. I like to think that we had it all. We drew a map to a better place. But on that road I took a fall. Oh baby, why did you run away? I was there. Kita itu berada, jadi berada itu kan tempat di mana orang mau masuk rumah ya. Jadi beranda itu tempat di mana orang berkumpul, menjamu tamu segala macam gitu. Itu filosofinya juga gitu. Jadi dari konsep itu kita juga menginginkan kalau angkatan kita itu seperti itu. So I'm following the map that leads to you. Untuk tujuan sih kita ingin memamerkan karya-karya kita sebagai desainer itu nggak mau memamerkan karya itu kita dalam hidup ini sebagai desainer kita harus memamerkan karya-karya itu biar bisa Following, I hear your voice in my sleep at night. buat dari anak ITERA sendiri dari Universitas Telkom. 'Cause something strange has come over me. Kita mulai dari jam 9 sampai jam 4 ya ada talk show. I was there for you in your darkest time. Kalau ini kita baru pertama kali tapi kita akan merencanakan sekitar kalau nggak salah 2 tahun sekali. When I was out, I was down on my knees. And you said you had my back, so wonder where we are. All those you took came back to me. So I'm following the map that leads to you. The map that leads to you. Jalan rusak sangat berbahaya bagi para pengguna jalan, seperti layaknya Jalan Cibaligo, Kabupaten Bandung Barat yang sangat mengkhawatirkan. Berikut liputannya bersama rekan saya di TKP. Ilham dan Angkaraja, saya sudah berada di Cianjuang, Kabupaten Bandung Barat untuk melaporkan kondisi jalan setempat yang meresahkan warga sekitar sini. Untuk mengetahui kondisi lebih jelas, saya sudah memiliki seorang narasumber. Kondisi Jalan Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, terlihat memprihatinkan. Sejumlah kendaraan terlihat berhati-hati saat melewati jalan ini. Selain tikungan yang tajam, keadaan jalan rusak ini semakin diperparah dengan kurangnya penerangan jalan di malam hari. Kondisi membahayakan ini terkadang menjadi penyebab timbulnya kecelakaan. Di samping itu, jalan ini sering dijadikan sebagai akses alternatif menuju tempat wisata. Warga berharap jalan ini segera diperbaiki, karena selain menciptakan kenyamanan bagi warga pengguna jalan, juga akan bisa mendukung jalannya pariwisata. Sore Pak, sore kembali, ada apa deh? Maaf, dengan Bapak siapa? Pak Maman. Baik Pak Maman,
Bagaimana pendapat Bapak Maman tentang jalan yang rusak di sekitar sini? Ya kalau harapan dari Pak Maman mungkin masyarakat di sini jalan ini cepat aja diperbaiki oleh instansi yang terkait. Soalnya menghambat perekonomian juga yang mau belanja ke sini. Mungkin melihat kondisi jalan begini, ya balik lagi ada banyak jadi omset menurun juga. Apakah Bapak tahu sejak kapan jalan ini sudah mulai terlihat rusak? Kalau rusak udah lama sih. Semenjak mobil itu Jayami sering lewat ke sini, ya tirnir ini atau apa kali rusak, nggak kuat menahan beban. Nah, yang parahnya lagi musim hujan juga parah lagi. Jadi penyebab jalan rusak ini karena mobil dan musim hujan ya Pak ya? Iya, mobil yang terlalu melebihi tonase gitu ya. Jayamik itu kan tonasenya tinggi sekali, sedangkan angkutan jalan ini mungkin di bawah itu sering gitu ya yang bawa tonase lebih. Bagaimana upaya pemerintah setempat untuk memperbaiki jalan yang rusak di sekitar sini Pak? Belum ada tanggapan. Ya, mungkin nggak tahu kalau tanggapan pemerintahnya, kalau dari masyarakat udah sih. Kalau dari pemerintah belum ada. Mungkin belum waktunya kali. Mungkin yang terakhir Pak, apa harapan Bapak untuk jalan yang mungkin memprihatinkan bagi warga sekitar sini? Ya, harapannya cepat aja perbaiki gitu oleh pemerintah di sini atau instansi yang terkait di sini, PU apa itu aja harapannya biar ekonomi cepat pulih. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sama deh. Halo pemirsa, itulah salah satu pendapat dari masyarakat setempat mengenai kondisi jalan yang memprihatinkan di sini. Cianjuang, Bandung Barat. Aryana Dika dan rekan Dewi Puspa melaporkan. Kembali ke studio. Cep, kamu suka makan ramen nggak? Suka dong. Nah, saya tahu di mana tempat makan ramen yang unik dan berbeda dari yang lain. Ya pemirsa, bila Anda ingin mencicipi ramen dengan sensasi yang berbeda, Anda tidak usah jauh-jauh lagi datang ke Jepang. Di Bandung, Jawa Barat, terdapat kedai ramen yang unik dan mempunyai tema khusus pada setiap harinya. Anda penasaran? Sama nih, saya juga penasaran. Ini dia liputan selengkapnya untuk Anda. Makanan luar biasanya dijual dengan harga yang relatif mahal, misalnya saja makanan Jepang, tapi tidak dengan Jigoku Ramen yang menawarkan berbagai sajian khas selera negeri Sakura dengan racikan khas Priangan. Jigoku memiliki slogan, kalau bisa murah, kenapa harus mahal? Rasa bintang 5, harga kaki 5. Anda dapat merasakan perbedaan mie ramen buatan sendiri ini. Rasa kenyal dan segarnya sangat memanjakan lidah. Jigoku mempertahankan kualitas mie yang sehat dan tanpa lilin, sehingga menjadikan santapan berkuah rempah alami dan mie yang disajikan fresh serta menyehatkan. Awalnya hanya ada 3 menu pilihan, sekarang sudah ada 13 pilihan menu ramen. Jigoku Ramen Original, Jigoku Ramen Teriyaki, Jigoku Ramen Sausage Beef Frank, dan masih banyak lagi. Harganya mulai Rp6.000 sampai Rp19.000 saja untuk seporsi. Selain enak di lidah, enak pula di kantong. Menu andalannya adalah Jigoku Ramen Sausage Beef Frank. Semua menu ramen adalah resep hasil racikan sendiri. Selain itu, terdapat pilihan tingkat kepedasan dari level 1, 3, 5, 7, hingga 10. Kuah juga dapat dipilih antara kuah soyu yang memiliki rasa asin dan gurih atau kuah kare Jepang.
Selain menjadi tempat perlombaan DBL, Bandung juga menjadi tuan rumah untuk acara perlombaan sepatu roda yang diikuti dari berbagai daerah. She's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy, clap along. 500 meter kelompok umur putra. Setiawan Manda Herman, Muhammad Safri, Muhammad Hussein, Radikal Malaysia. Nomor 554 dari PDPD Jakarta. Lebih bagus dari yang minggu lalu, eventnya kan minggu lalu ada lebih bagus dari yang minggu lalu. Mirsa Safaras, Lumayan lebih rapi, tapi agak lama gitu. Apa pembagian? Muhammad Arif Angka Wijaya. Terima kasih. Terus gimana persiapannya ikut Daniel Pura juga latihan pagi untuk masuk final lagi. dari mana kalian? Terus kesan ikut lomba ini apa? Pengen disiapin. Kesannya ya Dengan kecepatan, transportasinya, Aceh juga. Fahim Hamsaidi, enam tercepat dari dua Udah pernah jam. ikutan lomba ini? Yang Jadi, nanti bisa lihat waktu tahun lalu cuman ikut lomba sering. Kesini sama klub orang tua. Iya, Makasih ya. Om sama om siapa? Darda, Om pelatih. ya, nanti dari CPST Kaltim. Latihannya kira-kira persiapannya apa aja? Persiapannya seperti biasa sih, kita latihan dari Senin sampai hari Sabtu setiap sore, tetapi untuk durasi kita menghadapi pertandingan seperti ini, kita tambah dengan jadwal 1 minggu sebelum keberangkatan para adik-adik ini, dan tambah di paginya. Jadi pagi kita kasih fisik, sorenya kita kasih teknik gitu. Udah. Dari mana nih? Samarinda, Kalimantan Timur, nggak jauh-jauh. Nanti aja. Di sini boleh nyoba 17 ya. Apalagi Jangan ya, Terus ini ada gimana persiapannya? ya, Sama ya paling tidak. paling gitu fisik. Kalau seminggu terakhir kita kalau misalnya rutin biasa itu di 3 hari Senin, Rabu dan Jumat itu mereka fisik. Selasa, Kamis, Sabtunya mereka main teknik. Tapi seminggu sebelum pertandingan itu digabungin. Jadi dalam 1 hari pagi fisik, sore teknik, pagi fisik, sore teknik. Terus buat kesannya perlombaan. Keren ya, soalnya kita langsung bisa update pertandingan, hasil pertandingan itu bisa di aplikasi Android. Jadi ya dibandingin yang kemarin-kemarin yang selalu kita ikutin, yang di ini semakin maju. Salut lah. Makasih ya. Yuk, sama. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is you. Hey. Clap along if you feel like that's what you want to do. Vihara Samudra Bakti Bandung merayakan Hari Raya Imlek. Masyarakat antusias menyambut perayaan ini yang berlangsung hikmat dan lancar. Antusiasme warga Bandung dalam menyambut Hari Raya Imlek. Once upon a time, somebody ran away, saying fast as I can. I got to go. I got to go. Once upon a time, we fell apart. Nuansa serba merah sudah tampak dari luar kelenteng. Ribuan jamaah Tionghoa Bandung merayakan Hari Besar Imlek di Vihara Samudra Bakti yang terletak di Jalan Kelenteng, Bandung. Di kelenteng ini pula, warga Tionghoa yang beragama Buddha, Tao dan Konghucu melakukan rutinitas ibadatnya, baik di hari biasa maupun hari besar seperti Imlek yang jatuh pada hari Kamis
19 Februari 2015. Namun, pemandangan mengganggu masih saja terlihat di vihara tersebut pada perayaan Tahun Baru Imlek. Pasalnya, puluhan pengemis mulai dari anak-anak hingga orang tua terlihat duduk di depan vihara. Usai warga Tionghoa bersembahyang di vihara, puluhan pengemis langsung menyerbu untuk minta angpau. Sementara itu, para pengunjung pun seolah telah terbiasa dengan fenomena ini. Bahkan di antara mereka ada yang sudah menyiapkan uang recehan untuk dibagikan. Namun di samping itu, para pengunjung terlihat khusyuk berdoa, melakukan foto bersama sekaligus bercengkrama dengan keluarga. Dan aktivitas sembahyang di hari Imlek ini akan berlangsung hingga malam hari. Bandung memiliki banyak keunikan. Selain kulinernya, Bandung juga memiliki taman-taman yang unik. Seperti halnya Taman Superhero, taman ini sedang ramai dikunjungi warga Bandung. Berikut liputan selengkapnya. Satu lagi, taman tematik hadir di kota Bandung. Untuk memanjakan warganya, yakni Taman Superhero, letaknya di Jalan Anggrek, kota Bandung. Sesuai namanya, di taman seluas 600 meter persegi itu, dilengkapi juga oleh fasilitas seperti ayunan dan perosotan. Pemkot Bandung membangun tokoh superhero seperti Batman, Spider-Man, bahkan Gatot Kaca. Meski pembangunan taman ini masih belum 100% selesai, namun warga Bandung antusias untuk berkunjung ke taman atau sekedar berfoto dengan tokoh yang ada. Warga berharap agar taman tematik ini dilengkapi fasilitas penunjang lainnya. Rencananya, tokoh Superman dan Gundala Putra Petir akan dihadirkan di taman tersebut. Saat ini saya sudah bersama salah satu pengunjung superhero ini. Selamat sore kakak. Dengan siapa? Kurnia. Dengan Kurnia. Bagaimana menurut kakak keadaan taman superhero ini? Apakah sudah nyaman? Sudah cukup sih, cuma pedagangnya kurang nyaman. Kalau kakak kesininya sama siapa dan mau apa biasanya? Baru kali ini juga saya sama teman mau ada tugas fotografi. Oh, gitu. Kalau kesan kakak setelah mengunjungi taman superhero ini bagaimana? Kesan? Kalau harapan kakak untuk taman-taman kota Bandung ini bagaimana? Dibanyakin lagi. Terima kasih kakak. Selamat sore. Itulah sekilas liputan tentang Taman Superhero Bandung. Ya pemirsa, inilah perkiraan cuaca yang kami dapatkan atas kerjasamanya bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk menjaga kondisi Anda, jangan lupa siapkan payung atau jas hujan bagi Anda yang menggunakan kendaraan roda 2. Dan untuk menjaga kondisi, sebaiknya Anda mengkonsumsi vitamin. Bagi Anda yang berniat untuk keluar rumah, jangan lupa Anda harus memperhatikan jalannya lalu lintas. Untuk mengetahuinya, mari kita lihat pantauan CCTV kami. Ya pemirsa, dari pantauan kami bisa dilihat jalur menuju Jakarta dan Bandung lumayan padat. Seperti biasanya, menjelang malam hari aktivitas di jalan ini tidak pernah sepi oleh kendaraan. Bagi yang akan melewati jalan ini, lebih baik melewati jalan alternatif bila tidak ingin terlambat sampai tujuan. Nah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Aibas News kali ini. Saya Alia Ainun Nabila dan rekan saya Ceptrista Sentara dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan, salam Aibas.